Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, lalu ini kita olesi dengan margarin. Selanjutnya, lapisi dengan kertas roti. Olesi lagi dengan margarin tipis-tipis di atasnya. Untuk bahan-bahannya, siapkan tepung ketan kemasan, ini sebanyak 500 gram. Selanjutnya santan, ini 1200 ml dari 2 buah kelapa tua ya. Kemudian direbus hingga mendidih dan didinginkan. Selanjutnya kita takar ya, sebanyak 1200 ml. Telur 10 butir, kental manis setengah kaleng atau 185 gram. Margarin ini 100 gram yang sudah aku cairkan. Gula pasir 500 gram, vanili bubuk nanti aku pakai 1 sendok teh ya. Caranya, masukkan telur, gula pasir, vanili bubuk. Ini kita mixer sebentar aja ya, yang penting gulanya larut, jadi nggak sampai mengembang. Nah, seperti ini aja sudah. Selanjutnya aku masukkan tepung ketan. Santannya kita masukkan bertahap ya. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata. Supaya cepat, ini aku saring. Pada tahap ini teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Jadi ovennya dihidupkan dulu, kita panaskan dengan suhu 180 derajat selama 10 menit supaya nanti saat kita mulai memanggang panas ovennya sudah stabil ya. Selanjutnya masukkan kental manis. Margarin yang sudah kita cairkan. Aduk-aduk hingga tercampur rata ya. Berat keseluruhan adonan ini ada 3000 gram. Sekarang ini akan aku ambil adonan sebanyak 600 gram. Ini nanti untuk warna coklat di bagian tengahnya ya. Lalu sisanya ini ada 2400 gram, kita bagi dua sama banyak ya, masing-masing seberat 1200 gram. Dan seperti ini sudah, jadi yang ini 1200, yang kecil 600 gram ya. Selanjutnya aku tambahkan coklat bubuk 3 sendok makan. Kita larutkan dulu, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, aku masukkan, aduk-aduk.
Supaya nggak ada yang bergerindil, aku saring ya. Nah, ini sudah siap untuk kita masak. Untuk lapisan pertama, kita ambil adonan yang berwarna kuning, ini seberat 150 gram. Aku pakai timbangan gram ya, supaya nanti akurat dan ketebalannya sama. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam oven. Ini ovennya tadi sudah kita panaskan ya. Untuk lapisan pertama, ini kita menggunakan api atas bawah, suhu 180 derajat selama 10 menit ya. Setelah 10 menit ini sudah bisa kita angkat, tapi sambil dilihat-lihat ya, karena setiap oven tentunya akan berbeda. Jadi yang penting teman-teman pastikan keadaannya sudah seperti ini ya. Lalu ini kita tekan-tekan. Kalau sudah rata dan tidak ada gelembung udara lagi, segera kita lapis ya, jangan sampai lapisannya keburu dingin. Kita baru melapis, nanti lapisannya mudah lepas ya saat sudah matang. Kalau sudah itu kita ratakan seperti ini ya. Ini kita oven. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya, kita hanya menggunakan api atas aja ya. Suhunya sama seperti tadi, 180 derajat sampai matang atau lebih kurang 10 menit. Nah, ini lapisan kuningnya sudah yang terakhir. Kalau ada gelembung udara, aku tusuk seperti ini. Kemudian kita tekan sambil dirata-ratakan. Kalau sudah rata dan rapi, segera dilapis, jangan tunggu lapisannya keburu dingin ya. Itu tipsnya supaya lapis engkak ketan kita nggak mudah lepas lapisannya nanti saat sudah matang. Ini kita lanjutkan ke warna coklat, lakukan ya warna coklatnya sampai selesai. Ini lapisan coklatnya yang terakhir. Sama ya seperti tadi, kalau ada gelembung udara kita tusuk pakai tusuk gigi lalu dirata-ratakan. Kalau sudah rata seperti ini, segera langsung kita lapisi lagi. Kemudian kita oven. Nah, ini lakukan ya sampai adonan yang berwarna kuningnya habis ya. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir. Aku masukkan semua. Kita oven lagi selama 10 menit. Kalau sudah kuning seperti ini, segera aku angkat ya. Lalu ditekan. Jadi tipsnya saat kita melapis jangan kelamaan ya. Jadi segera aja ditekan-tekan. Kalau ada gelembung udara dipecahkan pakai tusuk gigi. Kalau sudah rapi segera langsung dilapis ya, supaya nanti saat matang nggak mudah lepas. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu ya hingga benar-benar dingin. Ini sudah dingin, akan aku keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Kalau sudah, akan segera aku balik. Bismillahirrohmanirrohim. Aku lepaskan kertas rotinya.
lalu dibalik lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang ini akan aku potong menjadi 3 bagian sama besar. Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, lalu ini olesi dengan margarin tipis-tipis. Alasi dengan kertas roti. Kalau sudah, sisihkan dulu ya. Selanjutnya, siapkan telur ayam 24 butir, tambahkan gula 650 gram. Lalu ini kita kocok. Aku menggunakan kocokan jadul ya, seperti ini. Kalau kalian nggak punya, boleh pakai whisk. Atau kalau mau di mixer, sebentar aja, nggak apa-apa. Tapi ini nggak perlu sampai mengembang ya. Cukup gulanya larut aja. Selanjutnya, tambahkan tepung maizena 1 sendok makan, tepung terigu 2 sendok makan, susu bubuk 7 sendok makan atau 65 gram. Lalu ini aku ayak. Aduk lagi hingga tercampur rata. Supaya cepat, ini aku saring ya. Lalu tambahkan vanili bubuk setengah sendok makan, kental manis setengah kaleng atau 185 gram, margarin 350 gram, ini sudah aku lelehkan ya. Kalau teman-teman mau diganti butter boleh. Butter mix margarin juga boleh, tapi ini aku pakai margarin aja ya. Kalau sudah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Pada proses ini, teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Ovennya dipanaskan dulu dengan suhu 180 derajat api atas bawah selama 10 menit. Tujuannya supaya nanti saat kita mulai memanggang, ovennya panasnya sudah stabil ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita panggang. Sekarang kita mulai melapis ya. Ini setiap lapisannya kita pakai 120 gram. Langsung aja loyangnya aku taruh di atas timbangan seperti ini supaya kita nggak ngotorin banyak wadah. Jangan lupa setiap kita akan melapis diaduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya. Lalu ini kita ratakan. Ovennya tadi sudah kita panaskan, lalu ini kita masukkan loyangnya. Untuk lapisan pertama kita pakai api atas bawah ya, suhunya 180 derajat selama 8 menit. Setelah 8 menit, kue lapisan pertama kita sudah matang, langsung aja ini aku angkat.
ini ditekan-tekan supaya nanti saat kita motong nggak berongga ya kuenya. Jadi ditekan-tekan, kalau ada gelembung udara ditusuk pakai tusuk gigi, ditekan sampai rapi ya. Lanjut kita lapis lagi seperti tadi ya, sama. Ambil adonan sebanyak 120 gram, jangan lupa diaduk setiap kali kita akan melapis. Lalu ini aku rata-ratakan dan di oven. Untuk lapisan kedua dan seterusnya kita pakai api atas aja ya, suhunya sama 180 derajat selama lebih kurang 8 menit, dan ini kita lakukan hingga semua adonannya habis. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir. Hati-hati karena memang sudah berat ya. Jadi teman-teman, rupanya ini aku salah, bukan loyang ukuran 20 kali 20 ya. Ini 18 kali 18, pantas aja penuh banget, tapi nggak apa-apa, aku semuakan aja sayang kalau nggak dimasak. Jadi nanti teman-teman pastikan pakai loyang yang ukuran 20 kali 20 ya, pas banget. Nah, ini aku oven suhunya sama ya, tapi dilihat-lihat karena sudah semakin dekat dengan api jadi mudah sekali matang ya. Nah, ini sudah matang. Langsung aja ini aku angkat. Lalu kita tekan-tekan sampai rata bagian atasnya. Kalau sudah, kita biarkan dulu ya hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, ini akan aku keluarkan. Jangan lupa kita sisir dulu bagian pinggirnya. Lalu ini aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini aku potong-potong supaya lurus. Aku pakai mistar ya, tapi ini mistar emang khusus untuk di dapur, jadi bukan mistar anak aku ya. Selanjutnya ini aku potong-potong. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Terima kasih. Pertama, siapkan panci, masukkan santan sebanyak 1300 ml. Ini aku dapatkan dari 2 buah kelapa tua ya. Gula aren 400 gram yang sudah aku sisir lalu masukkan. Ini udah mulai mendidih, biarkan dulu santannya mendidih lebih kurang 5 menit ya. Setelah mendidih lebih kurang 5 menit, matikan kompor dan biarkan dulu ya hingga dingin.
Selanjutnya kita siapkan gulanya ya. Ini aku pakai Bola Deli gula halus. Ini terbuat dari tebu pilihan berkualitas yang diproduksi dan dikemas dengan mesin modern, higienis dan mutu terjamin ya. Cocok sekali untuk berbagai jenis kue. Lanjut, ini aku masukkan ke dalam wadah sebanyak 100 gram. Tambahkan telur 10 butir. Aduk-aduk, ini aku menggunakan balon whisk aja sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, selanjutnya kita tambahkan tepung ketan sebanyak 500 gram. Di sini aku pakai Bola Deli tepung ketan ya. Bola Deli tepung ketan terbuat dari beras ketan pilihan ya, yang telah melalui proses produksi yang terjamin keamanan pangan dan kehigienisannya. Sudah tersertifikasi BPOM ya dan halal, dengan tekstur tepung yang lembut, aroma wangi beras ketan asli dan warna putih bersih. Sangat cocok ya untuk aneka olahan kue kita. Dengan begitu kuenya enaknya jadi beda. Nah, ini langsung aja aku masukkan semua. Ini larutan gula merah dan santan yang sudah kita rebus tadi sudah dalam keadaan dingin ya. Setelah dingin aku takar, ukurannya menjadi 1250 ml. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Pada proses ini, teman-teman sudah bisa mulai menghidupkan oven ya. Jadi nanti saat kita mulai memanggang, panas oven sudah stabil, kita panaskan lebih kurang selama 10 menit dengan api atas bawah, suhunya 200 derajat ya. Setelah rata seperti ini, selanjutnya aku masukkan kental manis sebanyak 185 gram atau setengah kaleng. Margarin 100 gram yang sudah dicairkan dan sudah dingin. Vanili bubuk setengah sendok teh. Ini kita aduk sampai bahannya tercampur rata. Untuk memastikan adonan ini sudah tercampur rata semuanya, kita saring ya. Nah, seperti ini siap untuk kita panggang. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah aku olesi dengan margarin, lalu kita lapisi dengan kertas roti ya. Ambil adonan sebanyak 2 centong sayur atau 150 ml. Jangan lupa diaduk ya setiap kali kita akan melapis. Lanjut, ini kita panggang. Tadi ovennya sudah kita panaskan ya sebelumnya. Letakkan di rak tengah supaya dekat dengan api atas. Kita menggunakan api atas bawah. Suhunya 200 derajat selama 15 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 15 menit, ini kita angkat. Kalau ada gelembung udara, tusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi. Kemudian ditekan menggunakan penekan legit. Di video sebelumnya banyak banget yang nanyain penekan legit ini ya. Ini belinya di tempat jual-jual loyang banyak banget dan harganya juga murah, nggak sampai 10.000 gitu ya. Kalau memang nggak punya juga boleh menggunakan gelas gitu juga nggak apa-apa ya. Zaman dulu juga kita pakainya gelas. Kalau sudah rata seperti ini ditekan banget ya supaya nanti nggak ada celah gitu di bagian tengahnya. Lanjut, ini kita lapis lagi. Jangan lupa diaduk setiap kali kita akan melapis. Oven lagi, lakukan ya sama seperti tadi, tapi untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita menggunakan api atas aja selama lebih kurang 15 menit ya. Setelah 15 menit angkat, lalu sama ya seperti tadi ditusuk-tusuk kemudian dilapis. Jangan lupa setiap melapis diaduk dulu dan lakukan ya seperti itu sampai semua adonannya habis.
Ini sudah lapisan yang terakhir, kita keluarkan dulu dari oven. Tusuk-tusuk. Kalau sudah kita tekan-tekan, karena ini sudah lapisan yang terakhir, sisa adonan aku semuakan aja ya, jangan lupa diaduk dulu. Kalau sudah rata, ini kita oven selama 15 menit ya. Nah, ini sudah 15 menit, kuenya sudah matang ya. Langsung aja aku angkat. Aku tekan-tekan sampai rapi. Nah, seperti ini sudah, kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin ya. Ini sudah dingin, untuk mengeluarkannya mudah, nggak perlu disisir, langsung aja ini aku balik. Nah, seperti ini sudah, kita buang dulu kertas rotinya. Aku balik lagi. Bismillah. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya ini akan aku potong dulu menjadi 3 bagian yang sama. Seperti ini ya, hasilnya cantik banget. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera aja ya. Nah, ini dia, engka ketan gula merah kita sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya, lembut, kenyal. Pokoknya wajib banget dicobain karena ini recommended ya. Jangan lupa juga untuk cek produk-produk dari Bola Deli. Kalian bisa beli ya di toko-toko langganan kalian, di supermarket, minimarket juga banyak ya. Dan juga jangan lupa untuk cek juga sosial media dari Bola Deli ya. Segitu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.